spesial karena ini adalah minggu yang terakhir ya Kak Ona ya. Yes. Nggak terasa ternyata kita bisa setia selama 1 tahun tetap ibadah. Iya benar, ibadah online ya. Ibadah online loh. Wah adik-adik hebat loh. Hebat semua. Hebat. Nanti bisa dihitung absennya berapa. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini kita berdoa dulu yuk. Kasar yang pimpin ya Kak Ona ya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk siang hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan beribadah seperti ibadah-ibadah kami yang lain. Tuhan, kami rindukan bahwa hari ini Tuhan Kau jamah kami, Engkau Tuhan pulihkan kami, Engkau Tuhan memperbaharui kami. Kami rindu ada sesuatu yang baru dari ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap adik-adik, berkati jaringan koneksi internet yang kami pakai, berkati juga kakak-kakak yang akan melayani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa yang di surga. Haleluya, amin. Kita, Kak Sar dan Kak Ona akan ajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Ayo, kita mau puji Tuhan sama-sama. Ada Kak ya. Jimmy di sini. Udah lama ya namanya Kak Jimmy nggak disebutkan. Ayo, Ayo yang hatinya gembira, ikut kita nyanyi ya. Betul. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Lagi ya, hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Tunggu. Kak Ona, coba deh lihat. Kalau adik-adik juga bisa lihat wajahnya sendiri. Kalau belum gembira, berarti ada sesuatu tuh ganjel di hatinya. Entah itu salah satu contohnya deh, mengampuni. Mungkin habis bertengkar ya Kak Sari. Ayo. Ayo ada yang habis bertengkar ya. Siapa yang pas sebelum ibadah habis cemberut? Rebutan remote Kak Sari. Siapa? Atau mungkin habis diomelin sama mama papa. Aduh. Ayo ibadah dulu. Siang hari ini supaya hati kita gembira, kita harus ingat bahwa kita harus mengasihi. Kita harus mengasihi semua orang ya Kak Sari ya. Betul. Kalau orangnya menjengkelkan gimana Kak Sari? Orangnya menjengkelkan masukin ke karung nggak? Masukin karung ya, itu dibuang ke laut. Bukan dosa yang dibuang ke laut ya Kak. Berarti kita harus gimana dong? Mengasihi. Memaafkan ya Kak Sari. Memaafkan karena kita punya kasih. Benar. Karena kita punya kasih, akhirnya kita bisa memaafkan. Yuk kita nyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Sambil dilihat yang lagi disebelin. Dilihat yang lagi disebelin. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajahnya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya Kak Ona. Ku kasihi
sungguh indah ya kalau mengasihi itu ya Kak. Benar, hari ini kita mau dengar cerita lagi Kak Sari. Apa itu Kak Ona? Tapi ceritanya ini dari kakak-kakak yang jauh. Kakak LICC yang jauh. Oh berarti yang ngajar sebenarnya kakak-kakak LICC itu bukan hanya yang di Surabaya Kak? Benar. Enak loh adik-adik tuh dikasihi orang banyak. Iya, minggu lalu adik-adik sudah lihat kakak-kakak yang tugasnya di belakang kamera kan. Betul, yang pada grogi-grogi itu. Nah, hari ini kita mau lihat kakak-kakak yang tugasnya dari jauh. Jauh. Yang Jauh. beda musim. Ada yang beda musim. Ada yang beda musim, Bang. Di sini udah sore, di sana masih pagi. Benar. Wah. Ternyata kakak-kakak LICC yang melayani adik-adik itu banyak orangnya ya, yang terlibat itu banyak. Kita harus bersyukur karena Tuhan menyediakan orang-orang yang mau melayani Tuhan. Nah, hari ini kita mau dengar ceritanya mereka Kak Sari. Oke. Kita mau dengar bagaimana kakak-kakak itu belajar untuk mengampuni. Wah, seru itu. Adik-adik juga pasti mau dengar Kak. Ayo. Kita sapa dulu deh, siapa aja ya kakak-kakaknya. Kita panggil ya. dulu yang satu orang ini ya. Oke. Ini namanya Kak Happy. Kak Kak Happy ini biasanya yang bagian nulis firman Kak Sari. Jadi kita hari ini mau sharing apa? Nah, itu salah satunya itu Kak Happy nih. Kalau di sekolah kayak bagian kurikulum ya Kakak ya. Nah, dan kurikulum ada banyak orang, salah satunya Kak Happy. Kak Happy. Kita mau telepon Kak Happy. Iya dong, yuk. Adik-adik juga pasti penasaran yang mana sih? Kok nggak pernah tuh di televisi, di YouTube? Kita lihat yuk. Yuk, kita telepon dulu ya. Halo Kak Happy. Hai. Apa kabar? Halo Kak Ona, puji Tuhan, kabarnya baik. Kak Happy, sharing-sharing dong sama kita. Gimana ceritanya waktu Kak Happy itu mengampuni orang lain? Oh, tentang disakiti dan belajar mengampuni, ada ceritanya. Betul Kak, penasaran loh. Kita mau dengerin ceritanya Kak Happy. Adik-adik yang di rumah juga mau dengerin ceritanya Kak Happy. Betul Kak. Jadi begini ceritanya Kak Ona. Dulu sekali waktu saya masih SMP, kelas 8, saya pernah punya sahabat, sebut saja namanya si A. Nah, kita ini sering jalan bareng, kita jajan bareng waktu itu. Terus kita juga sering beli aksesoris yang sama, karena namanya sahabat ya. Kemana-mana selalu bersama. Kalau istirahat tiba, kita sering jalan ke kantin bersama. Nah, suatu hari ketika naik kelas 9, kita pisah kelas nih ceritanya. Nah, pisah kelas, dia menemukan teman yang baru, tapi dia tidak cerita sama saya. Nah, waktu istirahat tiba, saya nungguin dia. Loh, kok sahabat saya ini kok tidak nemuin saya ya? Akhirnya saya mencari ke kelas dia. Ternyata teman saya ini sudah pergi dengan temannya yang baru. Nah, hari demi hari seperti itu. Kok enggak pernah nyari saya lagi teman saya ini. Terus teman-teman bilang, oh si A nyari si A sudah pergi dengan teman yang lain, kamu sudah ditinggalin, kamu bukan sahabatnya lagi. Nah, itu teman-teman semua bilang seperti itu. Nah, sakit hati dong, sakit hati, kecewa, gimana sih sahabat kok seperti itu, rasanya sakit, rasanya sedih sekali, kecewa waktu itu. Nah, tapi ketika itu Tuhan ingatkan saya ketika saya datang ke gereja. Waktu itu firman-Nya tentang mengampuni. Nah, firman-Nya mengatakan, Roh Kudus juga mengingatkan ke saya lewat firman Tuhan itu,
bahwa saya harus mengampuni. Sekecewa apapun saya, sesedih apapun saya harus mengampuni sahabat saya. Apalagi sahabat saya ini beda keyakinan dengan kita. Nah, jadi saya harus jadi terang dan garam untuk teman saya ini. Akhirnya, hari demi hari, saya belajar untuk mengampuni. Saya belajar untuk mengampuni sahabat saya ini. Nah, akhirnya saya, ya sudahlah, kalau tidak mau berteman lagi ya sudah, saya juga akan cari yang lain, saya tidak akan mencari teman saya lagi. Itu waktu pikir saya waktu itu, saya mengampuni dia, saya tidak akan nyari dia lagi. Nah, selang beberapa minggu saya sudah tidak nyari lagi dia, saya sudah melepaskan sahabat saya. Ya sudah, kalau sahabat saya ini pilih teman yang lain, ya sudah, saya tidak akan mencari lagi. Nah, hari demi hari, ternyata ketika saya sudah melepaskan pengampunan, saya belajar mengampuni, Tuhan memberikan teman-teman yang baru buat saya, yang lebih baik dari sahabat saya ini. Nah, setelah bulan berganti bulan, tiba-tiba sahabat saya ini mencari saya lagi. Dia cerita ke saya kalau dia ditinggalin sama teman barunya dan ingin kembali bersahabat dengan saya. Karena saya sudah mengampuni, saya sudah belajar mengampuni, ya saya menerima sahabat saya kembali ini dan kami bersahabat bahkan sampai sekarang. Nah, itulah belajar mengampuni. Jadi ketika kita mau mengampuni, ternyata Tuhan itu memberi damai sejahtera, Tuhan memberikan kesejahteraan, Tuhan bahkan menggantikan teman-teman yang baru, yang lebih baik, yang lebih banyak dari yang sebelumnya. Seperti itu ceritanya. Wah, jadi gitu ceritanya Kak Sari. Keren ya. Jadi adik-adik di rumah juga bisa belajar mengampuni, seperti Kak Happy yang belajar mengampuni. Iya. Makasih ya Kak Happy. Thank you Kak Happy. Semoga kita cepat bertemu. Ya, itu tadi Kak Happy. Kauna punya teman satu lagi Kak Sari. Siapa? Nah, ini yang Yang tadi, mana ini? ini yang tadi ceritanya beda musim Oh, gitu. ini beda musim. Iya, ini yang ceritanya beda musim. Di sana ini kakak ini dulu ada di sini juga Ikut sama dia kita juga. ya. Pasti nggak asik ya adik-adik Iya, di rumah jadi pasti deh. ingat. Nah, Iya. tapi sekarang kakaknya ada jauh ya Kak? Jauh. Mungkin kalau adik-adik nonton LICC ini jam 7 pagi, di sana masih jam 12 malam ya. Jam 12 Iya. malam. Ini kakaknya sekarang jauh dan kakaknya ini sekarang tetap melayani di LICC loh. Puji Tuhan. Iya. Kita mau telepon Kak Kris ya. Kita telepon Kak Kris dulu yuk. Kita mau dengerin sharingnya Kak Kris. Halo Kak Kris. Halo, Kak Kris. Apa kabar? Hai Kak Ona. Wah, akhirnya keinginan untuk menyapa Kak Ona, adik-adik yang lain kesampaian juga ya. Kalau kabarnya Kak Kris luar biasa. Gimana kabarnya Kak Ona dan Kak Sari? Iya Kak Kris, kita nih pengen denger ceritanya Kak Kris. Iya. Pernah nggak sih ada disakiti orang habis itu mengampuni? Kita pengen tahu loh, Iya. cerita-cerita gitu loh. Adik-adik di rumah juga kepengen tahu, Kenapa? sharing ya sama kita ya. Iya loh Kak. Ada banyak Kak Ona. Ada satu yang masih Kak Kris ingat. Itu tahun lalu waktu Kak Kris masih kerja jadi guru. Itu kan di dalam kelas nggak cuma Kak Kris ya gurunya, ada Kak Kris dan masih ada guru yang lain. Nah, suatu hari salah satu temennya Kak Kris ini, partner di dalam kelasnya Kak Kris ini sakit. Jadi selesai kelas, Kak Kris dan teman-teman guru yang lain ngajak untuk kunjungan. Yuk kita kunjungi di rumah sakit yuk, kayak gitu. Terus waktu di rumah sakit kita ngobrol-ngobrol, hibur dia supaya cepat sembuh kan hati yang gembira itu adalah obat. Nah, waktu kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada satu guru dari kelas lain, bukan dari kelasnya Kak Kris. Itu
cerita sesuatu hal, suatu kejadian yang terjadi di kelasnya Kak Kris. Tapi waktu Kak Kris dengar ceritanya, kok bukan kayak gini ya ceritanya, kejadian yang sebenarnya bukan kayak gitu. Jadi Kak Kris otomatis langsung bilang sama guru ini, enggak, kejadiannya enggak kayak gitu ceritanya, sebenarnya itu kayak gini. Jadi Kak Kris langsung kasih tahu di depan teman-teman yang lain, di depan temen yang sakit ini juga, kalau cerita yang sebenarnya kayak gini. Terus guru kelas lain ini ngomong, loh enggak, katanya dia ini temennya Kak Kris yang sakit, katanya dia kayak gini. Terus Kak Kris jawab lagi, enggak kok, ceritanya itu ya yang kayak tadi, yang kayak Kak Kris ceritakan, kayak gitu. Terus Kak Kris noleh ke temen yang sakit ini, dia kan teman satu kelasnya Kak Kris ya. Kak Kris noleh ke dia, dia itu lagi gini, ke temen yang tadi cerita, supaya mungkin maksudnya sudah jangan cerita lagi gitu. Nah waktu itu Kak Kris langsung kayak sedih, kayak langsung, kenapa ya kayak gitu, cerita yang diceritakan kok nggak bener ya, kok nggak sesuai ya dengan kejadian yang terjadi di kelasnya Kak Kris, kayak gitu. Dan Kak Kris langsung mikir, otomatis saat itu Kak Kris juga langsung pikiran negatif, aduh apalagi ya yang dia ceritakan di belakang Kak Kris yang nggak sesuai kayak gitu, gosip-gosip apalagi ya. Kak Kris langsung kepikiran, langsung sedih, kayak kenapa ya kayak gitu. Mungkin Kak Kris mikirnya gini waktu itu, Kak Kris kan waktu itu wali kelas, jadi mungkin ada aturan-aturan yang Kak Kris kasih, kerjasama yang Kak Kris kasih itu mungkin nggak sesuai dengan hatinya, dia nggak berani ngomong, jadinya timbul omongan-omongan, gosip-gosip tentang Kak Kris, tentang di kelas yang nggak sesuai. Terus tindakan Kak Kris apa selanjutnya? Marah langsung pulang? Enggak, Kak Kris tetap di sana nemenin dia sama teman-teman. Nah, singkat ceritanya, karena sudah agak malam, guru-guru yang lain ini pada pulang, jadi tinggallah Kak Kris dan partnernya Kak Kris ini. Kak Kris tanya, siapa nanti yang mau datang nemani, kan karena waktu itu nggak ada yang nemeni lagi. Jadi Kak Kris tanya, adakah nanti yang mau datang temani kamu, kayak gitu. Dia bilang, oh ada nanti, agak malam tapi. Terus akhirnya, oh ya udah Kak Kris yang nemani aja deh sampai nanti keluarganya datang untuk gantiin. Nah jadi Kak Kris temenin dia, kita cerita tentang firman Tuhan, cerita tentang kehidupan dia, kehidupan Kak Kris. Kak Kris temani dia ke kamar mandi, soalnya kan dia agak susah jalan. Kak Kris barengin kayak gitu. Nah jadi saat itu Kak Kris benar-benar langsung memilih untuk memaafkan, memilih untuk berdamai. Oh ya udahlah, mungkin dia mangkal sama Kak Kris kayak gitu. Jadi Kak Kris sudah nggak mau pusingin lagi omongan-omongan, gosip-gosipnya nggak sesuai tadi. Nah, kok kayaknya gampang banget ya Kak Kris mengampuni, memaafkan. Sebenarnya itu bagi Kak Kris mau terus belajar memaafkan, mengampuni, karena sampai sekarang Kak Kris pun inget kalau Kak Kris masih hidup sampai hari ini itu juga karena kasih karunia Tuhan Yeshua. Kak Kris juga masih butuh pengampunan Tuhan Yeshua setiap harinya. Jadi nggak ada alasan buat Kak Kris untuk nggak memaafkan kesalahan orang, nggak ada alasan untuk menyimpan amarah, menyimpan sakit hati sama orang kayak gitu. Jadi ya sudahlah, karena kita sama-sama membutuhkan pengampunan Tuhan Yeshua, nggak ada salahnya kita saling memaafkan, mengampuni orang lain, supaya kita pun bisa diampuni oleh Tuhan Yeshua. Gitu aja ceritanya Kak Ona, semoga memberkati ya. Wah seru ya. Iya. Ternyata kakak-kakak ini juga banyak ceritanya belajar mengampuni Kak Sari. Namanya mengampuni ternyata belajar loh Kak. Thank you Kak Thank Kris you, buat Kak waktunya. Kris. Sampai jumpa. Ih seru-seru loh adik-adik. Lihat kakak-kakak aja yang udah gede aja juga masih belajar, masih berusaha buat mengampuni. Karena itu kalau adik-adik merasa, aduh Kak capek, masa tiap hari harus mengampuni, habis pagi berantem, udah diampuni, sore berantem lagi Kak. Masa diampuni lagi Kak? Iya. Iya.
Harus. Diampuni lagi ternyata. Harus itu Seperti adik-adik. ceritanya kalau di firman Tuhan itu ada seorang tokoh yang disakiti terus sama saudaranya, tapi Ada Kak. mengampuni loh. Ini dikasih yang sakiti saudaranya juga loh. Mm-mm. Iya ampun. Ada, namanya itu Yusuf. Nah, Nah, adik-adik, seperti Yusuf ini adalah anaknya Yakub. Nah, karena Yusuf ini adalah anak yang lahir di masa tuanya Yakub, kemudian Yusuf ini adalah anak yang dilahirkan oleh Rahel yang sangat dicintai oleh Yakub. Jadi Yakub ini sangat sayang sama Yusuf, ya. Yakub ini sangat sayang. Kemudian satu kali Yakub ini memberikan jubah baru kepada Yusuf. Nah, ternyata hal ini membuat saudara-saudaranya menjadi iri hati. Lalu kemudian mereka jadi nggak suka sama Yusuf, ya. Mereka nggak suka sama Yusuf. Nah, satu kali Yakub ini menyuruh Yusuf untuk melihat kakak-kakaknya di padang. Nah, ini kesempatan ketika kakak-kakaknya ini lihat Yusuf, kakak-kakaknya ini langsung membuat rencana. Mereka berpikir, ayo kita bunuh Yusuf. Tapi ketika itu kakaknya yang nomor 1, kakaknya yang paling tua yaitu Ruben, bilang, oh jangan dibunuh. Lebih baik kita masukkan dia aja ke dalam sumur yang kering di sana. Nah, Ruben berpikir bahwa nanti dia akan menyelamatkan Yusuf. Lalu ketika kakak-kakaknya ini mereka hendak pulang ke rumah, mereka lihat ada saudagar dari Mesir yang lewat. Di situ mereka punya ide. Kita jual saja Yusuf ke Mesir. Terus akhirnya mereka ambil Yusuf dari dalam sumur dan mereka jual Yusuf ke saudagar dari Mesir. Akhirnya Yusuf dibawa ke Mesir. Di Mesir Yusuf jadi hamba, ya. Yusuf jadi hamba di rumah Potifar. Kemudian ceritanya lagi mungkin kalian tahu ya. Ceritanya lagi itu Yusuf kemudian difitnah dan dia masuk penjara. Nah, Yusuf ini mengalami begitu banyak hal yang kelihatannya secara manusia itu nggak enak. Karena apa? Karena dia itu dijual sama saudara-saudaranya ke Mesir. Kalau kita sebagai manusia biasa, mungkin kita akan marah, ya. Bisa jadi Yusuf waktu itu juga marah sama saudara-saudaranya, ya. Karena saudara-saudaranya sudah memperlakukan dia dengan tidak baik. Tapi kemudian terjadilah satu hari perubahan hidup dari Yusuf. Yusuf ini hidupnya berubah dalam satu malam aja. Karena dia bisa mengartikan mimpinya Firaun, akhirnya Yusuf ini diangkat menjadi nomor 2 di Mesir, ya, oleh Firaun. Nah, pada saat itulah kehidupan Yusuf itu berubah. Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, kemudian dia membawa dampak yang baik di Mesir. Dia bisa mengelola bahan pangan sehingga pada saat masa kelaparan datang, mereka nggak kelaparan. Dan pada saat masa kelaparan itu ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ya, pertama Yusuf mau ngetes, ya. Dia ngetes dulu hatinya saudara-saudaranya ini seperti apa sekarang. Ketika dia melihat hati saudara-saudaranya ini sekarang sudah berubah, Yusuf kemudian bilang bahwa dia ini adalah Yusuf yang dulu mereka jual di Mesir. Nah, pada saat itu terjadi rekonsiliasi dengan saudara-saudaranya. Kemudian saudara-saudaranya dibawa oleh Yusuf ke Mesir. Di akhir hidupnya Yusuf bilang apa? Yusuf bisa melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya itu adalah rencana dari Tuhan.
Jadi ketika saudara-saudaranya mengira bahwa Yusuf ini masih marah sama mereka, Yusuf justru bilang, dia sudah nggak marah ya. Yusuf sudah mengampuni saudara-saudaranya. Jadi Yusuf ini dia tidak menyimpan kesalahan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, dia tidak ingat ya, tidak mengingat-ingat kemudian balas dendam, enggak. Sama seperti Yusuf, kita juga harus seperti itu. Jadi kita harus belajar untuk mengampuni orang yang melukai hati kita, orang yang berbuat jahat sama kita. Kita mau memiliki hati yang mengampuni. Kalau kita tahu di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, ketika kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu untuk mendatangkan kebaikan, maka ketika kita mengalami hal yang buruk, ketika kita mengalami hal yang jelek, ketika kita mengalami hal yang gak enak, kita tetap sadar, kita tetap ingat bahwa oh ya, bagaimanapun ini mendatangkan kebaikan ya. Nah, ingat pesannya bahwa ketika orang berbuat jahat sama kita, kita nggak boleh balas ya. Pembalasan itu adalah milik Tuhan. Jadi hari ini adik-adik, kalau ada orang-orang yang membuat adik-adik marah, ada orang-orang yang menyakiti hati adik-adik, adik-adik harus belajar untuk mengampuni. Wih Kak Ona, berarti Yusuf itu udah benar-benar mengampuni saudaranya ya, sebelum dia tuh dipercaya sama Firaun seperti itu ya. Dipercaya Tuhan untuk jadi orang nomor 2-nya di Mesir. Karena Yusuf itu sudah belajar untuk mengampuni, akhirnya dia bisa dipercaya sama Tuhan. Keren loh adik-adik, setuju kan? Pas harus setuju. Iya, seperti di Kolose 3 ayat 13 nih Kak Sari. Apa itu Kak Ona? Ini bunyinya ya, Kak Ona bacain seluruhnya ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi seperti Tuhan itu sudah mengampuni kita. Seperti Tuhan. Ya, kita juga harus mengampuni sesama kita. Nah, ini supaya adik-adik di rumah ingat ya. Kita mau hafalin tapi singkat aja. Singkat aja ya. Iya, kita mau hafalin ya. Iya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Udah Kak, di situ aja Kak. Banyak banget Kak. Diulang lagi ya Kak Sari. Iya, setuju adik-adiknya sampai situ aja ya. Lagi-lagi Kolose 3 ayat 13. Iya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Itu lebih seru. Kak Sari suka itu. Adik-adik juga pakai suka. Lanjut nih, biar adik-adik gampang mengingatnya, kita akan buat bingkai ayat hafalan. Oke, kita akan buat bingkai ayat hafalan seperti ini. Adik-adik bisa tulis ayat hafalannya nanti di tengah. Bahan-bahannya gampang. Kertas origami, ya, gunting, lem, dan terakhir ballpoint atau spidol atau apa aja deh. Kak, di rumah nggak ada kertas origami. Apa-apa, pakai kertas apa aja. Kertas apa aja. Adanya kertas putih nggak apa-apa. Nanti ini bisa diwarnain sendiri kan Kak Ona. Betul. Pertama-tama kita akan tempelkan dulu kertas yang sudah dibentuk love. Nah, ini kita butuhnya banyak ya Kak Sari ya. Iya, butuh banyak. Kak Ona mau bantuin nggak? Kayaknya Kak Sari masih butuh nih. Gimana nih, kita kalau mau bikin love yang banyak caranya gini nih Kak Sari. Gimana kita lipat dulu. Kita
kita lipat dulu, tergantung nih kita mau bikinnya besar atau kecil. Nih sekarang Kak Sari mau besar atau kecil nih Kak Yang Sari? besar dulu deh. Yang besar ya. Yang besarnya 2, yang kecilnya 2. Ini bagi 2 nih kalau gitu. Ini bagi 2 ya. Ya, bagi 2 aja, Oke, Kak. kita bagi 2 ya. Kita mau bikin yang besar dulu. Nah, ini gini. Adik-adik dilipat lihat nih. ya. Kita Oh, mau itu lipat. dilipat 2. Nah, ini yang bagian lipatannya nih. Ini nanti yang kita gunting bentuk setengah hati. Kak Oh, jadi Sari. gini. Iya benar, setengah Oh. aja hatinya ya. Kita bentuk cuma setengah aja. Oh, gitu. Hebat ya. Adik-adik harus belajar untuk menggunting dan perhatikan hati-hati dengan gunting. Wah, Jadi bentuknya hati. bagus sekali. Ini yang besar. Sekarang Yang kalau mau besar. bikin kecil, bikin kecil. Iya. Kalau bikin kecil berarti lipatannya yang tambah banyak Kak Sari. Oh. Ingat ya, yang digunting yang bagian nyambungnya Yang ini bagian ya, tengah. yang sambungannya ya. Kita mau gunting bentuk setengah hati aja. Aja. Maunya kecil, kita gunting yang kecil. Sekali lagi adik-adik hati-hati ya di rumah ya yang pegang gunting ya. Tuh. Ih, lucunya cucuy. Jadinya banyak langsung Kak Sari. Satu Ya kali gunting tapi dapat ampun. hati banyak nih. Nah. Jadi adik-adik bisa kreasikan sendiri mau sebesar apa besar hatinya. Sekarang Kak Sari akan ajak adik-adik untuk menempelnya di kertas kosong yang sudah kita siapkan. Kalau nggak ada kertas kuning nggak apa-apa kan Kak Ona? Nah, kita akan kreasikan kalau adik-adik punya. Kak Ona, kalau adik-adik punya desain sendiri, Kak aku nggak mau tempel keliling, tempelnya di pojokan aja, nanti sisanya aku warnain sendiri. Gimana Kak Ona? Boleh dong. Bantuin ya Kak Sari. Udah, makasih Kak Ona. Adik-adik di rumah juga boleh dong minta bantuan sama orang yang di rumah Saling ya Kak Sari membantu. ya. Atau seringannya malah mamanya yang ngerjain. Nah, kalau misalnya yang bersaudara bisa nih sekali bikin terus langsung bikin banyak buat saudaranya juga. Itu ide yang bagus Iya. Kak Ona. Benar. Jadi langsung akur ya. Iya dong. Yang tadinya berantem langsung cari cara supaya bisa baikan. Ayo kita baikan yuk. Kita mau bikin kreativitas. Yang tadi Kak Sari sama Kak Ona bikin di LICC. Nah terus habis itu baikan deh ya Kak Ona ya. Iya benar. Aduh seru. Kak Sari juga bahagia loh kalau dibantuin Kak Ona seperti ini. Kak Sari juga percaya adik-adik yang di rumah yang dibantuin sama temannya, sama saudaranya juga bahagia. Jadi membahagiakan orang lain itu gampang ya Kak Ona ya. Dibantu. Kak Sari kalau misalnya nggak dibuat melingkar boleh nggak? Boleh. Ini Kak Sari udah cukup di segini ya Kak Ona ya. Oke. Gini aja nih seperti yang Kak Sari bilang. Di pojokan ini bagus loh. Ya ampun bagus, ya ampun Tuhan, bagus sekali. Sekarang Kak Sari akan tulis ayatnya. Kolose 3 ayat 13a. Tulisannya Kak Sari huruf besar semua nggak apa-apa ya adik-adik ya. Kolose 3 ayat 13a. Isinya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Itu poin pertama. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Wah, sudah Kona? Sudah. Kami sudah selesai. Bagus sekali. Ini biar ingat supaya kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Setuju
setuju. Wah, hari ini seru banget loh Kak Ona. Ya, kita mau berpisah sekarang Kak Sari. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Tahun depan Kak Tahun Sari. depan, tahun 2022. Ya. Kita ketemu lagi tahun depan ya. Iya. Kita udah tambah umurnya setahun lagi. Ya, ayo sekarang adik-adik kita ajak adik-adik yang di rumah boleh tutup mata, lipat tangan. Kita mau tutup ibadah kita hari ini ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh memuji, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kepada setiap kami hati yang mengampuni, supaya kami bisa mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kami, sebagaimana Engkau Tuhan sudah mengampuni setiap kami. Tuhan Roh Kudus, berikanlah kami kemampuan, berikanlah kami kasih-Mu, untuk kami bisa membagi kasih yang dari Tuhan itu kepada sesama kami. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua, segala sesuatu yang kami kerjakan, keluarga kami juga Tuhan yang memberkati. Kiranya Bapa Yahweh memberkati Engkau dan memelihara Engkau. Kiranya Bapa Yahweh membawa wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Dan kiranya Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya atasmu dan memberi Engkau damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yeshua HaMashiach, kami berdoa. Amin. Amin. Seru hari ini, kita juga pastikan seru juga di episode selanjutnya. Ya. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.